Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada hari ini kita merayakan Paskah Kebangkitan Kristus. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 21 dan 22. Tertulis demikian. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Paskah yang kita peringati setiap tahun adalah perayaan yang meliputi kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi bukan hanya duka cita, tetapi ada sukacita di dalamnya. Paskah dalam Perjanjian Lama berhubungan dengan peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Namun Paskah dalam Perjanjian Baru memberikan makna yang baru, yaitu pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa dan kebinasaan. Paskah dalam Perjanjian Lama berhubungan dengan janji masuk ke tanah perjanjian, tapi Paskah Perjanjian yang baru berhubungan dengan janji kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita dan memberikan janji kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Dia tidak berdiam dalam kematian, namun ia bangkit dengan tubuh jasmaninya yang telah mengalami kemuliaan. Tubuhnya tidak ditelan oleh maut, tubuhnya tidak mengalami kebinasaan, sebab ia suci dan tak berdosa, ia kudus dan kekal. Kuasa maut tidak dapat menelannya, malah sebaliknya, kuasa maut dikalahkan olehnya. Mari kita perhatikan kembali ayat dalam 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Dikatakan demikian, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebangkitan Kristus, kita bersukacita karena menerima jaminan akan janji kebangkitan di dalam Tuhan. Ada 3 makna yang penting dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang pertama adalah kutuk kematian akibat dosa Adam telah dihancurkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki jaminan akan mengalami kebangkitan tubuh oleh kuasa kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, setiap orang yang percaya mendapat kepastian menerima kehidupan kekal dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah bukan hanya tentang salib, tapi Paskah juga adalah tentang kebangkitan Kristus. Jangan kita berduka cita terus-menerus akan kematiannya, tapi mari kita bersukacita karena kebangkitannya. Dalam hidup kita ini, kebangkitan Kristus memberikan kita semangat, sukacita dan pengharapan. Ia yang telah bangkit akan membangkitkan kita juga, dan bukan hanya kita saja, tetapi semua orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan oleh kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan dan kepastian di tengah gejolak situasi dunia yang tidak menentu. Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan oleh karena Dia hidup, maka ada harapan akan hari esok di dalam Dia.
Sekali lagi saudara, bersukacitalah karena Tuhan Yesus telah bangkit, hidup dan berkuasa. Di dalam Dia, kita memperoleh jaminan penggenapan akan janji-janji firman Tuhan dalam hidup kita, baik di bumi ini maupun di sorga. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh merayakan dan memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Kebangkitan-Mu memberikan kepada kami pengharapan bahwa kami pun akan dibangkitkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena oleh kebangkitan-Mu, Engkau menghancurkan kutuk kematian akibat dosa Adam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, oleh kebangkitan-Mu kami memiliki jaminan akan mengalami kebangkitan tubuh oleh kuasa kebangkitan-Mu. Dan kami memiliki kepastian akan menerima kehidupan yang kekal dalam persekutuan dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena Engkau telah bangkit dan hidup, kami memiliki pengharapan dan sukacita di dalam hidup kami ini. Sebab Engkau hidup dan berdaulat serta memegang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan, supaya dalam perjalanan hidup kami ini, kami selalu bersukacita dan bersemangat, memiliki pengharapan yang penuh di dalam Engkau, karena kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.